Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 51. A certain fishing boat is chartered by 6 people who are to contribute equally to the total charter cost of $480. Jadi intinya ada kapal boat untuk ngikan gitu, untuk ngambil ikan gitu. Yang di charter itu di apa sih? Di booking gitu lah, di charter basi. Intinya disewa gitulah ya, disewa oleh 6 orang yang total biaya sewanya itu $480. Nah, setiap orang bayar DP 150, bukan setiap orang sih. Setiap orang membayar DP sedemikian sehingga total DP yang terkumpul itu $150. Jadi gini, pertama-tama di awalnya dulu deh. Total biaya ini udah $480. Ini $480 ini sudah total ya, maksudnya dia udah bukan biaya per orang harus bayar $480, bukan, tapi total biaya yang harus dibayar untuk charter boat ini adalah $480. Itu udah total. If each person contributes equally to a $150 down payment, artinya adalah DP-nya, down payment-nya, kalau kalian yang nggak tahu down payment itu apa, itu kayak semacam biaya di awal lah gitu, biaya di awal supaya setelah itu baru masuk masa cicilan biasanya gitu, bayar dulu di awal sekian, habis itu baru bayar cicilan sebesar biayanya dikurang si DP-nya itu tadi. Nah, down payment-nya adalah $150. Ini udah total semuanya, ini DP total nih, total DP. Ini total DP-nya udah $150. How much of the charter cost will each person still owe? Nah, yang ditanya adalah sekarang berapa banyak uang yang harus dibayar for each person. Each-nya di sini yang perlu benar-benar digarisbawahi. Each-nya artinya kan sebenarnya gini. Kalau misalkan udah ada total biaya 480 dan sudah di DP $150, berarti yang sisanya kan $330 kan. Ini tinggal dikurang aja, 480 dikurang 150 adalah $330. Bentar, $330. Nah, yang ditanya adalah setiap orangnya bayar berapa? Ya udah, berarti tinggal 330 dibagi dengan 6. 330, langsung aja deh, 330 dibagi dengan banyaknya orangnya. Ini biaya per orang. 330 bagi 6. Sekali lagi saya biasanya ngitungnya 300 dibagi 6 adalah 50. Terus 30 dibagi 6 adalah 5. Berarti jadinya 55. Berarti per orangnya harus bayar $55. Lanjut di soal nomor 52. Okay. Craig sells major appliance. For each appliance he sell, Craig. Bentar ya. Craig receive a commission. Pokoknya intinya dia jualan sesuatu lah. Si Craig ini jualan sesuatu. Setiap dia melakukan for each appliance. Jadi setiap sesuatu yang berhasil dia jual ini, dia dapat komisi $50 plus 10% of the selling price. Artinya, jadi misalkan dia jualannya, misal dia jualan laku $300 gitu. Dia jualan laku, misal dia laku $300 gitu ya. Berarti yang dia dapat apa? Berarti yang dia dapat adalah komisinya itu dia dapat $50 plus 10% dari si 300-nya ini. Berarti 50 plus 30 jadinya 80. Itu kalau $300. Kalau $400 ya berarti di sini ganti 400. Cuma yang mesti diingat adalah 50-nya ini fix. Tapi si yang ada di belakangnya ini tergantung. Kalau di sini $700 ya di sini $700. Di sini $900, di sini $900 dan begitu seterusnya ya. Saya hapus saja biar enggak memenuhi pandangan kita, enggak memenuhi mata kita. Tapi intinya seperti itu. During one particular week, Craig sold 6 appliances for selling price totaling $360.20. What was the total of Craig's commission for that week? Artinya adalah
dalam salah satu minggu gitu, Craig berhasil menjual 6 appliance for selling price totaling 3.620. Berapa komisinya? Artinya berarti kan komisinya gini. Komisinya kan berarti kalau dia berhasil menjual 6, berarti si 50 tadi, tapi dikali sama 6, kenapa ya? Karena dia berhasil menjual 6 appliance, padahal ini untuk each appliance. Untuk each appliance dapat 50, berarti kalau ada 6 appliance dapat 6 kali 50. Plus komisinya. Komisinya adalah berarti 10% dari harga ininya, dari harga jualannya dia 3.000, dari total penjualannya dia lah 3.620. Jadi 6 dikali 50 plus 10% dari 3.620. 6 kali 50 adalah 300 plus 10% dari 3.620 ya berarti 362 ya. Berarti jadinya 662. Maka jawaban yang tepat adalah E. Gitu dia. Oke. Simpel ya. Jadi sebenarnya di sini memang perlu mikir, tapi mikirnya sebenarnya ini tuh analisis. Kira-kira gimana sih cara kita menganalisis si angka-angka ini kayak gitu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 53. What number when multiplied by 4/7 yields 6/7 as the result? Jadi sebenarnya intinya dia mau ngomong gini. Kalau misalkan ada bilangan X, terus dikali sama 4/7, menghasilkan 6/7, nah si X-nya itu berapa? Simple kan? Berarti tinggal kita bagi 4/7 di kedua ruas. Tinggal kita bagi sama 4/7 di kedua ruas, berarti kita dapat kalau X-nya akan menjadi sama dengan berapa nih? Akan menjadi ya sama dengan berarti 6/7 dibagi 4/7, berarti dikalikan dengan 7/4. Berarti jadinya sama dengan 6/4. 6/4 itu adalah 3/2. Selesai. Nomor 53. Lanjut nomor 54. If 3 pounds of dried apricots, ini jujur saya nggak tahu artinya apa dried apricots ini, that cost X dollars per pound are mixed with 2 pounds pruners that cost Y dollar per pound. What is the cost in dollar per pound of the mixture? Oke, berarti kan ini nyari rata-rata ya. Nyari rata-rata itu kan berarti sama dengan, pokoknya intinya adalah gimana ya? Berarti kan si X-nya ini ada 3 gitu. Si X-nya ini ada 3, berarti X tambah X tambah X. Terus si 2 pounds of pruners that Y dollar per pound. Berarti Y dollar per pound, karena ada 2 pounds, berarti plus Y lagi. Dibagi sama total keseluruhannya. Ya keseluruhannya berarti adalah dia beli berapa pound gitu. Beli berapa pound keseluruhannya berarti dia beli 3 pounds plus 2 pounds. Ya udah tinggal per 3 tambah 2 gitu. Ya udah, berarti jadinya gimana? Berarti jadinya adalah sama dengan 3X ditambahkan dengan 2Y per 3 tambah 2, 5. Selesai. Maka rata-ratanya sama dengan 3X plus 2Y per 5. Oke, lanjut soal nomor 55. Terakhir di soal ini, which of the following must be equals to 0 for all real number X? Jadi yang mana yang hasilnya pasti 0 untuk semua bilangan real? Seper X, apakah min seper X pasti hasilnya 0? Ya enggak ya, kalau X-nya 2 ya min setengah kan? Kalau X-nya 3 ya min sepertiga, berarti nggak bisa. X ditambah min X, ini benar ya, X tambah min X jadinya X min X. X min X ya pasti jadinya 0, ini benar. X pangkat 0 itu 1, selama X-nya tidak sama dengan 0 ya. Selama X-nya tidak sama dengan 0, X pangkat 0 pasti sama dengan 1. Untuk X sama dengan 0 jadinya tidak terdefinisi. Nah itu tidak usah kita bahas lebih lanjut, itu udah ada kelasnya sendiri, kelas kalkulus. Yaitu nggak usah kita bahas lebih lanjut, tapi intinya X pangkat 0 selama X-nya tidak sama dengan 0 jadinya 1. Maka jawaban yang tepat yang pasti nilainya 0 cuma 2 only. Oke, itu nomor 55. Kita akan ketemu lagi di soal nomor 56 sampai 50 di video setelah ini. Dadah.